Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara. Untuk kesekian kalinya kami menyampaikan permohonan maaf karena sangat lambat dalam menginformasikan beberapa hal atau banyak hal sesuai dengan koridor kami, koridor informasi yang kami miliki. Memang ada beberapa keterbatasan sehingga hal ini terjadi. Maka kerangka atau frame ke depan ada beberapa perubahan. Yang pertama, informasi bisa jadi nanti lewat YouTube tetapi dalam bentuk audio, sehingga gambarnya itu videonya ilustrasi. Ini untuk mempercepat akselerasi atau mengefektifkan pola kerja karena keterbatasan ruang dan tempat. Yang kedua, kami akan bergeser atau bukan lebih banyak lah, akan lebih banyak membahas terkait dengan sosial ataupun budaya. Jadi jika selama ini kami membahas terkait dengan konsepsi langit, maka ke depan lebih ke konsepsi bumi. Kami akan merespon atau membahas isu-isu terkini yang terkait dengan sosial atau budaya. Kemudian juga kami akan memberikan informasi terkait kegiatan yang sudah dilakukan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaporkan atau akan menginformasikan terkait dengan kegiatan pengobatan yang dilakukan di Sukabumi. Ini dilaksanakan pada 23 September 2023, jadi sebulan yang lalu. Pengobatan yang dilakukan itu sama seperti pengobatan pada tahun 2021 ketika pertama kali kami keluar. Jadi pengobatannya menggunakan kelor. Nah, kenapa kelor? Batang kelor ya, bukan daun kelor tapi batang kelor. Kenapa pakai menggunakan batang kelor? Jadi di batang kelor itu secara alamiah bisa menyimpan energi listrik. Nah, secara alamiah pun kelor itu sudah ada energinya, namun energi alam yang memang harus dimodif atau diselaraskan dulu, karena kalau tidak diselaraskan, energi alam yang tersimpan dalam batang kelor itu bisa membahayakan. Itu alamiah. Jadi alamiah memang dalam beberapa hal Gusti mempersiapkan struktur alam yang sangat lengkap sebagai bentuk keseimbangan. Gitu. Jadi kalau selama ini ada keyakinan bahwa kelor bisa untuk merontokkan ilmu kedikdayaan, maka itu benar adanya. Gitu. Nah, jadi mode pengobatan yang kami lakukan di Sukabumi itu, tepatnya di Gerbitung, tepatnya lagi di daerah Tegal Tengah Karangjaya itu, sebenarnya menggunakan
tiga efek lah, tiga efek. Jadi secara fisik memang ada benturan atau ada sentuhan dari batang kelor ke kulit. Kemudian efeknya karena itu mengandung listrik, jadi efeknya itu bisa melancarkan peredaran darah, membenahi saraf-saraf yang bermasalah. Dan kemudian secara spirit juga menggunakan pola Sabdo Pandito Ratu. Jadi pengobatannya multi, karena makhluk-makhluk itu memang antinya itu adalah kelor. Ketika kelor menempel di fisik, secara fisik itu memperlancar peredaran darah, secara metafisik memang mengusir makhluknya, dan secara spirit memberikan instruksi atau komando agar makhluk dan penyakit itu bisa pergi, sehingga nanti kesembuhan yang diberikan Gusti menjadi sempurna. Secara fisik sehat, secara metafisik nyaman, secara spirit lebih kokoh, lebih kuat atau lebih teguh. Nah, untuk informasinya ada ini beberapa gambar yang bisa saudaraku perhatikan atau dilihat. Jadi kami datang ke situ memang mengumpulkan masyarakat. Bagi siapa yang berkenan atau berkehendak untuk pengobatan dipersilahkan. Waktunya sekitar pukul 10.30 pagi lah, 10 sampai setengah 11 sampai jam 12. Nah, jadi di sana masyarakat sekitar 30-an orang dilakukan proses netralisasi lah, kalau dalam bahasa kerennya netralisasi energi, sehingga secara fisik langsung bisa dirasakan dan secara metafisik lebih ringan, secara spirit juga lebih nyaman. Itu beberapa gambarnya bisa dilihat. Hal ini dilakukan karena untuk menjawab kebutuhan saat ini. Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah kesejahteraan dan kesehatan. Untuk kesejahteraan kami memang belum bisa membantu karena memang momentumnya belum ada, perintahnya belum turun. Tetapi kalau untuk kesehatan memang perintahnya sudah turun dan pola atau metodenya sudah dipersiapkan. Nah, pengobatan ini, kelebihan dari pengobatan ini adalah ketika medianya seperti batang kelornya itu diserahkan atau diberikan, atau masyarakatnya yang membawa sendiri, itu bisa mandiri, artinya tidak tergantung kepada tim RN gitu atau pihak lain. Jadi ketika batang kelornya dipegang oleh pasien itu sendiri, mereka bisa secara mandiri menyehatkan dirinya, tidak perlu diobati oleh tim RN. Jadi ketika sudah datang, batang kelornya sudah ada, maka dia bisa mengobati dirinya sendiri gitu. Adapun jika memang penyakitnya berat atau perlu penanganan khusus, nanti ada solusi yang lainnya. Kedepan, saudaraku, pengobatan itu harusnya bebas nilai. Jadi jangan sampai ada orang yang sehat, ada orang yang sakit, itu kesulitan untuk pengobatan. Karena saat ini memang pengobatan itu didominasi oleh medis. Itu tidak masalah, tidak salah.
Namun ke depan karena mahalnya pengobatan medis ini, diharapkan masyarakat bisa mandiri dalam upaya pengobatan, kemudian bisa sangat murah untuk biayanya. Karena kan kalau seperti batang keor kan ya bisa motong sendiri gitu. Kalaupun nyuruh orang ya paling berapa lah untuk nyuruh motongnya kan. Itu saudaraku, nah, untuk terkait dengan laporan kegiatan dari tim RT. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.